Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa Akademi Keperawatan Fatima Parepare telah memenuhi tugas keperawatan gerontik. Kami akan memaparkan materi mengenai model keperawatan gerontik menurut model konseptual Dorothy Johnson. Anggota kelompok kami, kelompok 9, saya sendiri, Kalista Kesia, Erika, Rani Mukherjee, dan Yustika. Adapun biografi dari dosen pengampu kami mata kuliah keperawatan gerontik, yaitu Ibu Baria Escape Nurse, mulai dari data pribadi, riwayat pendidikan, dan pengalaman kerja. And then, who is Dorothy Johnson? Berikut biografi Dorothy Johnson. Pada tahun 1968, Johnson mengusulkan model keperawatannya sebagai wujud perkembangan dari efisien dan fungsi tingkah laku yang efektif pada pasien untuk mencegah penyakit. Dalam posisi ini, Johnson mulai mengintegrasikan konsep berhubungan ke model sistem pekerjaannya. Selanjutnya, digambarkan oleh pernyataan dari kepercayaan bahwa keperawatan dikaitkan dengan satu orang sebagai satu keutuhan yang terintegrasi dan pada pengetahuan spesifik dari objek yang kita perlukan, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dan mempedulikan keutamaan klien. Konsep dan teori menurut Dorothy Johnson. Model konsep dan teori keperawatan menurut Johnson adalah pendekatan sistem perilaku, di mana individu dipandang sebagai sistem perilaku yang sesuai, ingin mencapai keseimbangan dan stabilitas baik di lingkungan internal maupun eksternal. Perilaku manusia merupakan suatu yang penting dan perilaku dipahami secara baik. Hal ini disebabkan perilaku manusia terdapat di dalam setiap aspek kehidupan manusia. Perilaku manusia mencakup dua kompeten, yaitu sikap atau mental dan tingkah laku, attitude. Sikap atau mental merupakan suatu yang melekat pada diri manusia. Johnson mengidentifikasi 7 subsistem pada sistem tingkah laku. Model dari Johnson mempunyai 7 subsistem yang saling tergantung. Gangguan yang terjadi pada subsistem dapat mengganggu subsistem lainnya. Masing-masing subsistem mempunyai fungsi yang unik atau tugas yang khusus yang penting untuk suatu performa terintegrasi dari keseluruhan subsistem dari masing-masing mempunyai struktur dan fungsi. 7 komponen subsistem tersebut adalah 1. Ketergantungan, 2. Teridentifikasi, 3. Eliminasi, 4. Seksual, 5. Agresif, 6. Gabungan atau tambahan, 7. Pencapaian. Asumsi-asumsi dalam teori tingkah laku Dorothy Johnson. Yang pertama, perawatan atau biasa disebut dengan nursing. Perawatan seperti yang dipandang Johnson adalah tindakan eksternal untuk memberikan organisasi perilaku pasien ketika pasien dalam kondisi stres dengan memakai mekanisasi pengaturan yang berkesan atau dengan penyediaan sumber daya. Yang kedua, orang biasa disebut dengan person. Johnson memandang manusia sebagai sistem perilaku dengan pola, pengulangan, dan cara bersikap dengan maksud tertentu yang menghubungkan dirinya dengan lingkungannya. Pola-pola respon spesifik manusia membentuk keseluruhan yang terorganisasi dan terintegrasi. Yang ketiga, kesehatan atau biasa disebut dengan health. Johnson memandang kesehatan sebagai suatu kondisi yang sulit dipahami dan dinamis yang dipengaruhi oleh faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosial. Dan yang keempat, lingkungan. Dalam teori Johnson, lingkungan terdiri dari seluruh faktor yang bukan bagian sistem perilaku individu, tetapi hal itu mempengaruhi sistem dan dapat dimanipulasi oleh perawat untuk mencapai kesehatan yang menjadi tujuan pasien. Berikut ini adalah proses keperawatan menurut Johnson. Krabs mengembangkan satu alat penilaian berlandaskan 7 subsistem dari Johnson. Satu subsistem dia tambahkan penyembuhan,
yang difokuskan pada aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari ini meliputi area seperti pola dari sisa, kebersihan, serta rekreasi. Satu diagnosa dapat dibuat berhubungan dengan ketidakcukupan atau pertentangan pada satu subsistem atau di antara subsistem. Perencanaan untuk implementasi dari kekhawatiran keperawatan harus mulai pada taraf subsistem dengan hasil terakhir dari fungsi secara cenderung tingkah laku dari keseluruhan sistem. Implementasi oleh perawat kepada klien merupakan satu kekuatan eksternal untuk memanipulasi dari subsistem kembali status dari equilibrium. Evaluasi hasil dari implementasi ini kemungkinan siap jika posisi seimbang yang telah didefinisikan selama tahap perencanaan yang terjadi sebelum implementasi. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai model keperawatan gerontik menurut model konseptual Dorothy Johnson. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Stay safe and stay healthy.